Al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Kita bahas tentang iman. Iman itu berbentuk ucapan. Ucapan itu masuk dalam kategori iman. Wa amalun, dan amal termasuk kategori iman. Yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Tolong dipahami loh ini. Prinsip dari prinsip-prinsip Ahlussunnah, dengannya dia bisa dikategorikan Ahlussunnah atau nama khusus Salafi. Nggih, ana ingatkan lagi, Salafi itu enggak sekedar nama. Orang dikatakan Salafi itu ada prinsip-prinsip yang harus diyakini baru bisa dikategorikan Salafi atau Ahlussunnah. Enggak sekedar melok-melok ngono mboten. Harus ada keyakinan yang dibangun di atasnya, maka dengannya dia dikategorikan Salafi atau Ahlussunnah. Di antaranya ini, meyakini iman itu berbentuk ucapan dan berbentuk perbuatan. Maksudnya apa? Perbuatan kita itu masuk kategori iman, Pak. Ucapan kita itu juga termasuk bagian dari iman. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Itu dulu ya, keterangan global. Qala al-Imam Ahmad rahimallahu taala, berkata Imam Ahmad rahimallahu taala, wal imanu, dan iman, qaulun wa amalun, berbentuk ucapan dan berbentuk amalan. Yazidu wa yanqusu, bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi enggak stabil terus, tidak. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Kama jaa, sebagaimana telah datang fil khobari, di suatu hadis, kata Rasul alaihi salatu wassalam, akmalul mu'minina imanan, paling sempurnanya orang mukmin keimanannya. Ini paling sempurna, Pak. Berarti kalau kata paling sempurna berarti apa? Berarti apa? Ada penambahan kan? Ya enggak? Ada penambahan. Paling sempurna keimanannya, itu berarti ada naik turun, ada naik turun. Adalah ahsanuhum khuluqa, orang yang paling bagus akhlaknya. Orang yang paling bagus akhlaknya. Ini bukti bahwasanya amalan berupa akhlak itu bagian dari iman. Paham ini? Ucap perbuatan manusia berupa akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik, maka di situ adalah bagian daripada iman, bagian daripada iman. Perhatikan di sini. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Pak. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Perhatikan kata qaulun, iman itu adalah ucapan. Iman itu adalah ucapan. Maka ucapan itu dibagi menjadi dua, Pak. Ucapan itu dibagi menjadi dua. Ada ucapan qaulul qalbi dan ada ucapan yang namanya qaulun nutqi. Tolong dipahami. Ucapan dibagi menjadi dua.
ada ucapan hati dan ada ucapan lisan. Ucapan hati itu berbentuk tasdiquhu wa takriruhu, pembenaran hati dan penetapan hati. Berarti apa namanya? Ini berbentuk iman. Jadi hati membenarkan apa yang Allah beritakan, apa yang Allah sampaikan, membenarkan perkara-perkara ghaib, membenarkan apa yang Allah sampaikan, dan meyakininya termasuk bagian dari iman. Anda meyakini Allah ada, Anda meyakini Allah punya nama, Allah punya sifat, Anda meyakini Allah itu istawa al-arash, Anda meyakini Allah itu punya tangan, Anda meyakini Allah punya wajah. Fahadha tasdiq wa takrir, pembenaran dan membenarkan itu termasuk kategori qaulul qalbi, ucapan hati. Paham nggih? Ucapan hati paham? Ucapan hati termasuk bagian dari kategori iman. Dia bagian daripada iman. Terusnya qaulul lisan, ucapan lisan kayak apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, baca Al-Quran, mengucapkan salam, mengucapkan zikir. Itu termasuk bagian daripada apa? Bagian daripada iman. Seluruh amal kebaikan yang berbentuk ucapan, baik ucapan hati atau ucapan lisan, itu adalah bagian dari apa? Dari iman. Dan apa yang Anda lakukan itu termasuk kategori iman. Bisa dipahami? Taib. Yang kedua amal. Amal juga dibagi menjadi 2. Ada amalul qalbi, amalan hati, dan ada amalul jawarih, amalan organ tubuh. Amalan hati kayak apa? Kayak apa? Cinta, takut, mengharap, tawakal. Kayak cinta, kayak takut, kayak mengharap. Itu amalul qalbi. Dan takut, mengharap, cinta, apalagi? Roja, bersandar. Ini semuanya adalah iman. Amalul jawarih, amalan organ tubuh kayak apa? Kayak sholat, ya, ke masjid, apalagi banyak. Nah, dari sini al-iman itu qaulun wa amal. Iman itu berbentuk ucapan dan berbentuk perbuatan. Kalau berbentuk ucapan, ingat, ini prinsip loh Pak, paham benar loh Pak ya. Kalau berbentuk ucapan dibagi menjadi 2. Ada ucapan apa? Ucapan hati dan ada ucapan lisan. Ucapan hati kayak apa? Tasdiq, membenarkan, menetapkan apa yang dikhabarkan oleh Allah, meyakini apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ada juga qaulul qalbi, qaulul lisan. Kayak apa qaulul lisan? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, baca Al-Quran, zikir. Kalau amal terbagi menjadi berapa? 2. Ada amalul qalbi sama apa? Amalul jawarih. Apa amalul qalbi kayak apa? Cinta, mengharap, apalagi takut, roja dan seterusnya ya. Ini termasuk amalul qalbi. Amalul jawarih kayak apa? Organ tubuh.
sholat, dan semisalnya. Ini bapak-bapak tenan, ini semua adalah prinsip dari prinsip Ahlussunnah. Semua qaulun dan semua amalun itu masuk dalam kategori iman. Dengan poin tadi, dengan qaulun dan amalun, itu akan bertambah dan akan berkurang. Semakin kita mengamalkan seluruh dan meyakini seluruh apa yang diperintahkan untuk diyakini dan untuk diucapkan dan mengamalkan, baik itu qalbi atau jawarih, seluruhnya, maka dari situ akan apa? Melihat tingkat keimanan kita. Melihat apa? Tingkat keimanan kita. Nah, keimanan kita bertingkat sesuai dengan perbuatan hamba di dua poin tadi, di qaulun dan di amalun, di qaulun dan di amalun. Bisa dipahami nih? Baik. Prinsip tadi, al-imanu qaulun wa amalun, itu adalah tidak dari Imam Ahmad saja, banyak dari kalangan sebelum Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan adraknan nasa wa hum yaqulun al-imanu qaulun wa amalun. Kami ini menjumpai an-nasa, alif lam istighraqiyah. Saya menjumpai seluruh manusia di zaman beliau, seluruh manusia yang mereka di atas Ahlussunnah wal Jamaah, seluruhnya mereka mengatakan al-imanu qaulun wa amalun. Idzan, iman itu qaulun dan amalun, tidak terbatas pada Imam Ahmad saja, paham? Bahkan orang di masa Imam Ahmad seluruhnya mengatakan apa? Al-iman qaulun wa amalun. Kemudian orang-orang setelahnya kayak Imam Al-Ajuri dalam kitab Syariah, Abdul Razak As-Sun'ani mengatakan qala sami'tu Malikan, saya mendengar Imam Malik, wal Auza'i, Imam Al-Auza'i, wa Ibnu Juraij wa Thawri wa Ma'mar yaqulun al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Artinya kalau kita paparkan secara disiplin ilmu, itu banyak banget yang mengatakan, bahkan itu sebuah kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya al-iman itu qaulun wa amal. Bahwasanya al-iman itu qaulun wa amal. Ingat lo ya, isim maksud al-iman qaul wa amal, artinya qaulun yang kita bagi dua itu bagian daripada iman. Dengannya dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa amalun yang kita bagi dua itu bagian daripada keimanan. Dia bisa bertambah dan dia bisa berkurang. Taib. Dari sini kita harus belajar, ada kelompok yang menyelisih Ahlussunnah di sini, Pak. Ada beberapa kelompok yang salah di sini. Dan dia bukan Ahlussunnah. Disebabkan kesalahan dalam babul iman tadi, mengeluarkan dia bukan Ahlussunnah. Maka betapa pentingnya memahami prinsip ini supaya kita menjadi Ahlussunnah wal Jamaah, supaya kita menjadi apa? As-Salafi. Kelompok yang pertama adalah kelompok Jahmiyah. Tolong perhatikan, kelompok Jahmiyah, pemikiran Jahmiyah. Dia bilang apa dalam babul iman? Dia mengatakan al-iman
mujarradul ma'rifah. Iman itu sekedar hati kenal Allah. Tok. Hati kenal Allah. Jadi pemikiran Jahmiyah ini membatasi iman itu hanya seputar hati kenal sama Allah. Tok. Sudah dikategorikan orang itu mukmin, Pak. Bahaya nggak ini? Hati mengenali Allah. Berarti Pak, dia nggak sholat nggak apa-apa. Nggak apa-apa nggak sholat. Zina nggak apa-apa. Dia mau ngapain aja nggak apa-apa. Yang penting hatimu itu kenal Allah. Nah, kufur itu apa berarti menurut dia? Kufur itu adalah hati nggak kenal Allah, itu kufur, Pak. Maka nawaqidul Islam, pembatal Islam nggak fungsi, Pak. Anda menyekutukan Allah itu nggak dikatakan kufur, Pak. Aman. Yang penting hati itu kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Bahaya nggak ini pemikiran ini? 6. Dari sini iblis laknatullah alaih. Iblis, Pak. Itu berarti mukmin apa kafir? Mukmin. Kenapa? Karena iblis hatinya masih mengenali Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis, anzirni jahadu biha wastaiqonat anfusum dzulma wa uluwa. Allah mengatakan wajahadu, mereka mengingkari secara mulut, tapi hati-hati mereka meyakini Allah adalah Rabb. Mengingkari secara mulut, Pak, tapi hatinya mengetahui dan meyakini Allah sebagai Rabb-nya. Berarti Allah, definisi Jahmiyah apa itu? Fir'aun itu mukmin, nggak kafir, Pak. Karena hatinya mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya hati-hati. Maka kalau Anda nggak paham apa yang menjadi prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah, prinsipnya Salafi, maka Anda akan jatuh pada perkara yang bahaya. Coba kalau jenengan jatuh pada pemikirannya Jahmiyah, pek dadi opo? Pek dadi opo? Merasa mukmin Anda, tapi iso-iso Anda bukan Ahlussunnah karena keyakinan ini adalah salah. Paham insyaallah? Apa tadi keyakinan Jahmiyah tadi? Iman itu hanya sekedar hati kenal sama Allah. Tok wis. Hati kenal karo Allah. Mek ngono tok. Anda nggak sholat, nggak zakat, nggak berbuat kebaikan apapun, ente masih dikategorikan mukmin. Gak bahaya ini? Bahaya no. Maka ada yang mengatakan nih, fa'afsadu makil. Paling rusaknya, ini paling rusaknya ya, paling rusaknya kelompok di dalam mendefinisikan iman adalah kelompok Jahmiyah. Ini kelompok yang paling rusak, Pak. Kelompok yang paling rusak di muka bumi ya iki. Itu bahaya ini. Bahaya banget ya. Kelompok yang kedua, ini harus saya sampaikan biar dong. Pentingnya mempelajari prinsip Ahlussunnah itu adalah penting kayak gini. Kelompok yang kedua kelompok Karomiyah, atba'nya Muhammad ibnu Karrom. Ya, Karomiyah itu memahami apa itu iman. Iman itu hanya anutku bil lisan. Dia itu adalah mengucapkan dengan lisan. Jadi kalau bilang aku beriman kepada Allah,
Wis mukmin, Pak. Walaupun hatinya mendustakannya gak apa-apa. Walaupun hatinya mendustakan gak apa-apa. Yang penting apa? Mulutnya bilang apa? Aku beriman. Kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wis mukmin, Pak. Bantahan pendapat ini jelas gampang. Apa gampangnya? Wong munafik piye? Orang munafik itu gimana? Mukmin atau munafik? Bukankah orang munafik itu mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Bukankah orang munafik itu mengucapkan aku beriman kepada Allah? Tapi kenyataannya apa coba? Hatinya mendustakan apa yang dia ucapkan. Ketika hatinya mendustakan apa yang dia ucapkan, apakah ucapan la ilaha illallah berfungsi? Enggak. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar, Pak. Diintipin rokok mereka. Berarti iman mereka nggak fungsi. Paham ini insyaallah. Jadi menurut dia ini iman itu sekedar hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amal Pak itu nggak masuk dalam iman. Mau jenengan zina, jenengan mencuri, orang ono masalah. Orang ono nggak mengurangi imanmu, nggak mengurangi iman, bayangkan, nggak mengurangi iman, bayangkan. Imanmu sepancet, walaupun ataita, engkau melakukan apa yang kamu lakukan, imanmu sepancet. Nggak bahaya tuh ini. Coba kalau kita nggak belajar, Pak, terus piye? Baik ya. Kelompok yang kedua, kelompok Maturidiyah dan kelompok Asy'ariyah. Asy'ari, Pak. Dalam babul iman dia bilang apa coba? Iman itu sekedar hanya membenarkan. Iman itu sekedar mujaradut tasdiq. Hanya sekedar membenarkan. Walaupun dia nggak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nggak ada masalah. Yang penting dia membenarkan isinya kalimat la ilaha illallah. Paham ya? Jadi menurut apa itu Maturidiyah dan Asy'ariyah itu, walaupun dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nggak ada masalah. Yang penting apa? Yang penting apa? Dia membenarkan apa? Makna daripada kalimat la ilaha illallah. Terus piye, Pak? Maka berarti syahadat itu nggak penting. Anda itu akan masuk Islam dan akan dikategorikan mukmin, nggak perlu asyhadu alla ilaha illallah, nggak perlu, Pak. Cukup Anda membenarkan dengan hatimu. Ini lawannya apa? Maturidiyah kan? Kalau Maturidiyah yang penting lisanmu, hati gak penting. Paham ya? Kalau Asy'ariyah sama Maturidiyah beda lagi. Yang penting hatimu membenarkan, lisanmu gak penting. Wes jelas ini? Masya Allah. Nah, kelompok yang keempat, Pak, dikenal dengan Murji'atul Fuqaha. Kelompok yang keempat ini adalah dibilang namanya Murji'ah. Kelompok yang keempat ini Murji'ah, Pak, Murji'ah. Apa pemikiran Murji'ah dalam babul iman? Taib. Mereka itu mengatakan begini. Iman itu hanya ada dua. Apa? Pembenaran hati dan pengakuan dengan lisan. Penggabungan dari kelompok Karomiyah dan apa? Maturidiyah. Itu Murji'ah. Jadi Murji'ah itu apa? Iman itu adalah pembenaran dalam hati
dan diucapkan, diakui dengan lisan. Adapun amal jawarih, organ tubuh, amal jawarih, amal itu nggak masuk dalam kategori iman. Nggak masuk, Pak. Jadi amal ini nggak berpengaruh pada imanmu. Nggak berpengaruh pada imanmu. Anda berbuat kekufuran dengan amalan itu nggak berpengaruh pada imanmu. Tetap Anda itu mukmin. Kenapa? Karena Anda sudah terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Pengakuan di dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Amal itu tidak masuk dalam kategori iman. Lah ini loh masalahnya ini Murji'ah ini, Pak. Nah, dari sini mereka mengatakan apa? Iman itu adalah hanya satu poin. Satu poin yang nggak bisa nambah dan nggak bisa kurang. La yazidu wa la yanqus, la yatajazza, tidak memiliki cabang-cabangnya. Karena cukup dengan pembenaran dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, udah selesai. Nah, dari sini apa itu? Iman terbatas di 2 poin saja, yaitu di amalan hati dan di amalan lisan. Pembenaran dengan amalan hati, kemudian dengan amalan lisan. Amal tidak masuk di kategori iman. Maka disitulah dikatakan Murji'ah. Murji'ah mengeluarkan amal dari iman. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, seperti yang saya terangkan tadi, yang itulah yang benar. Iman itu apa? Cakupannya qaulun dengan 2 macamnya dan amalun dengan 2 macamnya. Kalau tidak, kita akan jatuh di pemikiran Jahmiyah atau Maturidiyah atau Asy'ariyah atau Karramiyah atau Al-Murji'ah. Dan ini harus diyakini, Pak. Dan harus diyakini ini. Jadi iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Wadalil ala hana, banyak banget yang menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang, ya. Kayak al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha kalimatul la ilaha illallah. Iman itu 73 lebih cabang. Yang paling tertinggi ucapan kalimat la ilaha illallah. Wa adana, dan yang paling rendah imatatul adza. Di sini ada qaulun dan ada amal, kan? Ya enggak? Qaulun apa? Qaulun la ilaha qaul, dan imatatul, menyingkirkan apa? Gangguan di jalan, itu perbuatan. Rasul menamai itu iman, kan? Walaupun iman yang paling rendah, membantah kepada kelompok Murji'ah yang mengatakan apa? Amal itu bukan bagian daripada iman. Kayak Allah mengatakan apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambah keimanan mereka. Allah mengatakan zadatum imana, bertambah keimanan mereka. Ini dalil bahwasanya iman itu ada bertambah dan ada berkurang. Itu keterangan singkat, Pak, ya, keterangan singkat supaya dipahami dengan baik. Wailah penjelasan banyak banget terkait dengan ini, apalagi yang lagi rame di antara para ulama-ulama sekarang,
antara Syekh Ali Hasan dengan ulama Saudi. Itu nggak mungkin saya sebutkan di tempat di sini karena itu makomnya bukan makom orang umum ya, harus thalabul ilmi yang tahu. Saya nggak jelasin, tapi garisan umum, penjelasan secara umum itu adalah prinsipnya Ahlussunnah yang harus dipahami, ya, yang harus difahami. Jadi al-iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Kalau ada orang yang mengatakan iman itu tidak bercabang, maka ketahuilah dia bukan Ahlussunnah, bukan pemikirannya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada orang yang mengatakan al-iman itu hanya qaulun saja tanpa amal, maka dia bukan pemikirannya Ahlussunnah wal Jamaah. Iman itu qaulun wa amal. Bisa seluruh amalan kita dan ucapan kita memiliki dampak pada iman kita. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Bahkan bisa berdampak apa? Hilangnya iman kita. Bisa berdampak dengan hilangnya iman kita. Tetap memiliki pengaruh, imma nambah wa imma mengurangi. Dan mengurangi pun bisa jadi kurang sampai entek ya, sehingga dia nggak menjadi mukmin lah lagi